Tes. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film terbaru berjudul GT Max ini akan menceritakan tentang seorang pembalap motocross yang direkrut menjadi perampok, penuh aksi kebut-kebutan yang bakal manjain adrenalin kita, dan di sini kita akan disuguhkan motor-motor keren yang dimodifikasi jenggat-jenggat karena dipakai untuk merampok. Wah, edun banget deh ini mah. Oke lah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap. Di awal film kita disuguhkan sebuah aksi perampokan yang dimana para perampok menggunakan motor Yamaha T-Max yang sangat kencang. Waduh, spek bore up bebasan ini mah. Hingga secara mengejutkan para polisi dibuat ketar-ketir oleh ketiga perampok itu. Négatif TM51, cessez la charge. TM51 Alpha, bien pris. Saking gegenya mereka, meski para polisi udah mengepung dari berbagai sudut, ketiga perampok itu bisa dengan mudah mengelabui para polisi. Diketahui mereka baru aja menggondol berlian senilai kurang lebih 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar rupiah lah. Membuat seorang kanit intel bernama Richie sangat emosi terhadap mereka bertiga. Beberapa waktu kemudian di sebuah acara balapan motocross terlihat seorang mekanik cantik bernama Swelly lagi menyeting motor sang adik yang bernama Michael. Michael yang seharusnya mengamati pertandingan itu malah asik bermain HP dan membicarakan orang lain. Ferme ta bouche, tu te concentres. C'est les qualifs là, ok? Il y a du niveau. Sesaat kemudian kini giliran Michael yang akan balapan menunjukkan skillnya di atas lintasan. Tapi sebelum itu orang tua Michael naik ke atas untuk memberi arahan pada para pembalap karena ternyata ayah Michael yang bernama Daniel ini merupakan mantan pembalap motocross profesional dan selalu juara hingga menjadi legend. Kemudian setelah para rider berada di garis start dan aba-aba diberikan, akhirnya balapan itu pun dimulai. Michael yang agresif men-take over beberapa lawannya meski dia sempat kagok karena rem motornya yang agak macet. Melihat hal itu, Sophie langsung berdiri dan memberi semangat. Michael pun kini bersaing ketat di samping musuh bebuyutannya yang membuat Michael malah berada di posisi kedua. Atas hal itu Daniel memarahi Michael karena Michael hanya mengandalkan praktek, gak dicampur dengan teori yang dia ajarkan. Sementara itu, di sisi lain Richie mengetahui kalau para perampok sebelumnya menggunakan motor Yamaha T-Max yang telah dimodifikasi. Ternyata selain merampok berlian, para penjahat itu mencuri berbagai arloji mewah senilai 600.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. On poursuit des gaz qui les excitent, c'est l'adrénaline. Di sebuah ruangan, Richie meminta atasannya yaitu Celine agar memberikannya pasukan khusus guna menangkap para perampok. Karena Richie berpikir kalau perampok itu pasti akan terus-terusan menjalankan aksinya. Untuk meyakinkan Celine, Richie memberi sebuah tayangan berlian merah yang akan dilelang beberapa minggu lagi dan diperkirakan berlian itu bernilai 1 juta euro atau sekitar 16,7 miliar rupiah. Tapi sayangnya Celine yang butuh kepastian menolak permintaan Richie. Je veux plus entendre parler de toi.
Scene pun berpindah pada salah seorang perampok di awal tadi yang kita sebut aja Ipuk aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini yang menodongkan senjatanya pada seorang pria untuk merampok arloji yang dia pakai. Melihat hal itu, si pria pun langsung melakukan perlawanan meski pada akhirnya pria itu kalah dan Ipuk kabur melarikan diri. Malam harinya, Soeli yang akan menghampiri Michael dibuat kaget karena Michael bertemu dengan Ipuk yang menawarkan sebuah pekerjaan. Mengetahui hal itu, meski uang yang ditawarkan Ipuk sangat menggiurkan, Soeli menyuruh Michael agar berpikir terlebih dulu karena bisa aja resiko yang akan ditanggung Michael juga sangat besar. Ok. Saat makan malam akibat kekalahan Michael tempo lalu, Daniel jadi kepikiran terus dan gak nafsu makan. Itu dikarenakan para sponsor banyak yang mundur, sedangkan mereka kini punya hutang ke bank sebesar 150.000 euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Il se passe qu'on n'a plus les moyens de continuer, qu'on aurait pu tenir encore un an. Agar pihak bank gak menyita rumahnya, Daniel berencana menjual seluruh koleksi motor, termasuk motor kesayangan peninggalan ibu Soeli. Karena ternyata istri Daniel udah lama meninggal dan yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Helen, bibi dari Michael dan juga Soeli. Mendengar hal itu, Soeli gak setuju karena itu satu-satunya harta benda peninggalan sang ibu. J'ai juste à gagner des courses et c'est bon. Écoute, la course qu'il fallait gagner, mon gars, c'est celle. Mengingat tawaran dari Ipuk, Michael pun meminta Daniel agar gak menjual motor peninggalan ibunya karena Michael barusan mendapat tawaran pekerjaan dari Ipuk yang bergaji tinggi dalam sekali bekerja. Meski begitu, Daniel yang gak percaya dengan omongan Michael tetap ingin menjual motor peninggalan istrinya itu. Voilà. La franchise légendaire du grand Daniel Carrera. Merasa sang ayah keras kepala, Michael pun memarahi ayahnya karena Daniel terlalu memikirkan dirinya sendiri. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka berdua yang membuat Michael yang kecewa pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Soeli mengantar Michael bertemu dengan Ipuk dan sepertinya Ipuk dan Soeli udah saling kenal satu sama lain. Gak lupa mereka juga membawa motor balapnya ke tempat itu dan di sana Ipuk memperkenalkan mereka berdua pada rekannya yang bernama Theo. Elias, moi je te laisse. Michael dan Soeli pun dibawa oleh Theo menemui atasan mereka yang bernama Elias. Melihat Michael datang bersama orang yang gak diundang, Elias sedikit kecewa terhadap Ipuk. Ternyata saat ini Michael ditugaskan menguji motor rakitan kelompok Elias yang bertorsi tinggi. Merasa ada hal yang gak beres, Soeli pun menyuruh Michael untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi karena terus dipaksa, Soeli pun menjelaskan kalau motor buatan mereka itu punya torsi yang lemah dan banyak kekurangan. Saat Michael lagi diberi arahan oleh Soeli, kita bisa tahu kalau Theo, Elias, dan Ipuk merupakan kawanan perampok yang beraksi di awal film tadi. Theo yang takut Ipuk membocorkan aksi mereka pada Michael pun mencoba memperingati Ipuk. Sesaat kemudian Michael pun mulai mengetes motor rakitan kelompok Elias yang tampak jelas membuat Michael sangat kerepotan. Meski begitu, Michael dibiarkan terlebih dulu agar mencoba semua rintangan yang telah mereka sediakan. Di sisi lain, Ipuk yang lagi sebat melihat beberapa polisi yang berhenti tepat di depan markas mereka saat salah satu polisi memasuki markas yang gak lain adalah Richie yang menghampiri Elias mencari salah satu anak buahnya yaitu Ipuk. Secara mengejutkan, Ipuk yang panik mencuri motor trail milik Soeli dan Michael.
Michael dan Soeli langsung menyusul Ipuk yang kini lagi dikejar oleh Richie. Gak lain Richie mencari Ipuk karena aksinya tempo lalu yang merampok sebuah arloji. Beruntung di suatu momen Ipuk terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Richie untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Atas tindakan bodoh Ipuk itulah Soeli sangat begitu pusing karena motor mereka diangkut dan dijadikan barang bukti. Soeli pun jadi bingung karena dia takut dimarahi oleh Daniel. Beberapa waktu kemudian, sebagai kompensasi, Soeli mengunjungi showroom milik motor Elias dan minta ganti rugi. Tapi karena uang yang diberikan dirasa gak cukup untuk mengganti motor mereka, Soeli meminta uang lebih pada Elias. Beruntung Elias mau bertanggung jawab dan mengganti semua kerugian Soeli. Melihat kalau Soeli memiliki potensi, Elias menawarkan pekerjaan untuknya. Tapi sangat disayangkan, Soeli yang merasa kalau pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan kotor, tentu menolak ajakan Elias. J'ai déjà eu ma dose de délire pour aujourd'hui. Setelah Soeli pergi, Elias yang belum tahu alasan Ipuk ditangkap bertanya pada Theo yang membuat Theo langsung meyakinkan Elias kalau sepertinya mereka gak ada hubungannya. Seperti dugaan Richie, Elias yang akan merampok berlian merah beberapa hari lagi meminta Theo agar mencarikannya pengendara lain. T'as pas perdu un gant? Pour Miracaine, y a ton ADN dessus. Sementara itu Ipuk yang ada di kantor kepolisian diinterogasi habis-habisan oleh Richie yang menemukan salah satu sarung tangan Ipuk di jembatan pas dia melancarkan aksinya. Ipuk yang gak mau mengakui perbuatannya meminta seorang pengacara. Richie yang yakin kalau Ipuk merupakan salah satu perampok perhiasan beberapa hari lalu terus mengintimidasi Ipuk agar mengaku. Tapi lagi dan lagi Ipuk yang keras kepala gak mau mengakui perbuatannya membuat Richie segera menyuruh anak buahnya agar membawa Ipuk ke ruangan lain. Doucement, je veux un avocat. Je veux un avocat. Je veux un avocat, tu comprends pas? Scene pun kembali ke Soeli dan Michael yang baru tiba dan bertemu dengan Daniel di garasi rumah mereka. Di sana Daniel yang terpikir dengan omongan Soeli kemarin berkata kalau sepertinya dia gak akan menjual motor Kawasaki KX peninggalan istrinya. Peut-être qu'elle aimait ses imperfections. Beberapa waktu kemudian Ipuk yang akan diangkut ke kantor pusat tiba-tiba melarikan diri saat ada seorang tahanan baru yang mengamuk. Hal itu tentu membuat para anak buah Richie ketar-ketir, tapi untungnya itu semua rupanya hanya rencana dari Richie. Karena tahanan yang mengamuk itu adalah rekan Richie dan Ipuk saat ini diam-diam udah ditempeli alat pelacak oleh kelompok Richie. Keesokan harinya, Elias yang baru memasuki bengkel seketika panik dan berkata pada Theo kalau Ipuk baru-baru ini melakukan aksi perampokan menggunakan motor andalan mereka. Elias gak mau identitas mereka terbongkar dan dijebloskan ke penjara, apalagi saat ini si tangkurak Ipuk malah berhasil kabur melarikan diri. Dan tentu aja para polisi gak akan tinggal diam. Salut. Gak lama dari itu, Soeli yang kepikiran dengan ajakan Elias tempo lalu memutuskan untuk menghampiri Elias. Di sebuah ruangan khusus, Soeli ditugaskan oleh Elias agar merakit 3 unit motor agar ringan dan berkecepatan penuh. Semua motor itu akan mereka gunakan dalam waktu beberapa hari lagi. Soeli menerima tawaran pekerjaan dari Elias gak lain untuk membantu ayahnya melunasi semua hutang-hutangnya. J'ai une question. Sore harinya, Richie yang meneliti dokumen dari motor yang dipakai Ipuk beratasnamakan Daniel pergi menghampiri Soeli di rumahnya. Di sana Michael dan Soeli ditanyai kenapa mereka berdua waktu itu ada di sana bersama kelompok Elias. Michael yang jujur pun berkata kalau kelompok Elias memintanya agar menguji kecepatan motor yang mereka setting. Dan karena kurangnya bukti, Richie pun langsung pergi. Gak lama kemudian Daniel mengumpulkan Michael dan Soeli untuk minta keterangan yang pasti dari kedua anaknya itu. Sebelum sang ayah ngoceh-ngoceh, Soeli memberi Daniel uang hasil kerja keras mereka berdua. Di hadapan ayah dan bibinya, Michael dan Soeli berkata kalau mereka hanya disuruh datang mengetes motor yang dibuat Elias. Tapi meski udah menjelaskan dengan detail, Daniel masih gak percaya terhadap omongan kedua anaknya itu.
Akhirnya Soeli menepati janji merakit 3 unit motor pesanan Elias yang membuat Soeli sangat kecapean. Beruntung Theo yang mengerti dengan pekerjaan Soeli menawarkan dirinya ikut membantu. Aduh, ntar cinta. Di sisi lain terlihat jelas Elias mendapat informasi dari rekannya yaitu Angel tentang orang atau sekelompok yang akan membawa berlian. Di situ Elias juga diberi rute yang akan dilalui oleh kelompoknya agar bisa dengan mudah kabur melarikan diri. Sebelum berpisah Elias meminta Angel menempelkan alat pelacak ke salah satu mobil mereka nanti. On peut pas voir l'étage exact de l'appartement là? On sait qu'il n'a pas bougé de l'immeuble. Beberapa jam kemudian terlihat Richie mulai gelisah karena gak kunjung mendapat kabar tentang kelompok Ipuk karena Ipuk gak melakukan pergerakan. Meski seperti itu tapi Richie yakin kalau Ipuk pasti akan menghampiri kelompoknya. Di waktu yang sama terlihat Elias dan Soeli menyaksikan Theo lagi mengetes motor buatan mereka semalam. Secara mengejutkan tampaknya motor itu sangat garang membuat Elias sangat senang. Theo dan Soeli mengetes motor yang mereka rakit hingga larut malam dan sampai keesokan harinya. Wah gila sih Brad, Theo dan Soeli yang capek pun bersantai sejenak sambil minum-minum dan ngobrol ngaler ngidul. Sans réfléchir. Dari perbincangan mereka, kita bisa tahu kalau Ibu Soeli telah lama meninggal akibat penyakit kanker yang menyerangnya. Setelah kepergian sang Ibu, Soeli yang frustasi menggeber motornya sekencang mungkin hingga membuatnya kecelakaan. Soeli dirawat selama 1 bulan di sebuah rumah sakit dan menjalani terapi fisik selama 1 tahun. Je suis pas sûre d'avoir envie d'en parler. Sejak saat itu, Soeli yang terus mengingat tragedi tersebut gak mau lagi mengendarai motor kecuali dibonceng. Mendengar hal itu, Theo pun mencoba meyakinkan wanita itu kalau dia pasti bisa menghilangkan traumanya. Oh, ça marchera pas sur toi. Ça y est, tu vas pouvoir récupérer le reste de tes motos. Di sisi lain, Michael tiba-tiba mendapat pesan dari Ipuk yang menawarkannya uang jika Michael mau menemuinya di suatu tempat. Pergerakan Ipuk pun terdeteksi oleh para anak buah Richie yang langsung melapor pada Richie. Ternyata yang mereka lihat saat ini adalah Michael yang disuruh oleh Richie mengganti pakaiannya dan pergi mengendarai motornya. Mengetahui hal tersebut, Richie mengerahkan pasukannya untuk mengikuti Michael. Dari informasi yang Richie dengar secara gak diduga, Michael berhasil lolos mengelabui para polisi dan kini bertemu dengan Elias. Mengetahui kalau Michael ke situ atas suruhan dari Ipuk, Elias pun tampak syok dan bertanya apakah Ipuk juga akan ke sana. Dan di tengah percakapan mereka, Ipuk datang menghampiri kelompoknya. T'es vraiment un abruti, toi, en fait. Di sebuah ruangan, Ipuk dimarahi habis-habisan oleh Elias karena tingkah Ipuk yang bodoh. Belum lagi Ipuk menjanjikan keuntungan terlalu besar pada Michael. Mengetahui kalau Ipuk bisa kabur dengan mudah, Theo yang curiga menanyai Ipuk apakah dia benar-benar aman sebab para polisi gak akan semudah itu melepaskan pelaku perampokan. Tu vois, je t'ai donné ta chance. Di waktu yang sama, Soeli diam-diam masuk ke bengkel Elias dan mendengar suara dari keributan itu yang membuat Soeli penasaran. Soeli pun terlebih dulu mendengarkan apa sih yang sebenarnya terjadi hingga suara tembakan pun terdengar. C'est tout, basta. Ternyata itu adalah ulah Elias yang udah gak tahan lagi dengan kelakuan bodoh Ipuk yang bisa membahayakan dirinya. Mengetahui hal itu, Soeli bergegas menghampiri Michael yang kini dipaksa memegang senjata oleh Elias. Dan karena salah satu raidernya telah tewas, Soeli disuruh Elias agar mau menggantikan Ipuk menjadi raidernya. Ça va, Mika? Tout le monde sur les bécanes. Sadar kalau para polisi akan datang sebentar lagi, Elias menyuruh Soeli, Theo, dan Michael agar bergegas pergi dari tempat itu. Meski harus kembali menelan traumanya, kali ini Soeli memberanikan diri untuk mengemudikan motor sekencang mungkin. Sesuai dugaan Elias, saat mereka udah berjarak beberapa meter dari bengkel, terlihat kelompok Richie yang akan menggerebek lokasi Ipuk.
Richie dan kelompoknya yang melihat Ipuk udah tewas mencoba memeriksa tempat tersebut, tapi sangat disayangkan mereka gak menemukan bukti apapun kalau Elias terlibat dalam kelompok perampokan yang menggunakan motor T-Max. Saat para anak buahnya kembali melakukan penyelidikan, Richie menemukan secari kertas di saku jaket Ipuk yang seperti sebuah rute jalan yang akan dilalui kelompoknya. Setibanya di rumah, Soeli mencoba menenangkan Michael agar gak panik dan menyuruhnya tidur. Setelah itu Soeli menghampiri Theo yang baru aja menyembunyikan seluruh motor mereka di garasi rumah Soeli. Sedangkan Elias kini lagi berada di tempat persembunyiannya guna mengelabui para polisi. Di pagi harinya, dengan menggunakan motor peninggalan sang ibu yaitu Kawasaki KX berwarna hijau, Soeli yang udah lama gak mengemudi seketika mencoba berlatih di lintasan sirkuit motocross yang berada di belakang rumahnya. Setelah latihan, Daniel menghampiri Soeli yang tampak bangga karena Soeli bisa melawan trauma beratnya selama ini. Gak lama dari itu Helen datang menghampiri mereka dan berkata kalau teman Soeli yaitu Theo udah bangun dari tidurnya. Donc, comme on se l'est dit, il y aura seulement 2 voitures et c'est ce convoi-là qui nous intéresse. Beberapa waktu kemudian, Soeli dan Theo dikumpulkan di sebuah tempat oleh Elias yang udah menyusun rencana karena hari itu adalah hari perampokan mereka. Merasa kedua rekannya udah siap, Elias pun memberi sebuah rute bagi mereka untuk melancarkan aksi perampokan nanti. Alors si tu me laisses mobiliser les bacs, on aura des hommes sur l'ensemble des convois. Sementara itu di waktu yang sama Richie kembali meminta Celine agar menambah pasukan karena hari itu kelompok perampok T-Max akan segera beraksi. Karena terus-terusan dipinta, Celine pun mau memberikan apa yang Richie mau asal nantinya Richie siap menanggung semua resiko jika pria itu salah perkiraan. Celine juga meminta Richie menyerahkan senjata dan lencananya untuk berjaga-jaga karena Celine sebenarnya gak mempercayai Richie. Tanpa memperdulikan hal itu, Richie pun mencoba untuk meneliti secari kertas yang dia temukan di saku jaket Ipuk. Menyadari kalau rute yang berada di kertas itu sama persis dengan rute yang dia lihat saat ini, Richie bergegas pergi ke TKP. Kembali ke kelompok Elias yang udah mempersiapkan semuanya, menggeber motornya pergi ke lokasi sembari menunggu informasi dari Angel. Terlihat kini Angel lagi bersiap-siap menyambut kedatangan si pemilik berlian yang akan memamerkan barangnya. Tanpa pria itu sadari, Angel dengan mudah menempelkan alat pelacak di mobilnya. Atas hal itu, Elias segera mengabari kedua rekannya agar segera melancarkan aksi mereka. GPS activé. Sesaat kemudian mobil yang ditumpangi target mereka pun mulai mendekat dan disitulah secara mengejutkan Soeli langsung menggaspol mobilnya agar mobil si target dan pengawalnya berhenti hingga membuat sebuah kekacauan. Setelah berhasil memojokkan kedua mobil itu, Theo dan Elias keluar dari mobil dan segera mencuri berlian yang dibawa si pemiliknya. Setelah berhasil mendapatkan barang yang mereka incar, Elias and the gang pun segera pergi dari tempat itu. Tapi tanpa diduga, Richie bersama para polisi udah menghadang mereka bertiga, membuat aksi kejar-kejaran pun gak bisa terhindarkan lagi. À toutes les unités, individu en fuite en direction de Rivoli. Dikarenakan para polisi terutama Richie sulit menyerah, Elias pun memindahkan berlian yang ada di tangannya pada Theo. Theo pun berusaha keras menggeber motor sebisa mungkin agar bisa terhindar dari Richie. Saat itulah Theo meminta Soeli agar bersiap-siap karena kini gilirannya untuk melancarkan aksi.
Setelah mendapat berlian itu, Soeli segera pergi menjauh dari tempat itu meski beberapa polisi terus-menerus mengejar. Saking hebatnya Soeli berkendara, wanita itu dapat membuat para polisi dan Richie sangat kerepotan. Hingga di suatu momen, Elias yang melihat kalau Soeli terpojok segera mencoba untuk menyelamatkannya. Secara gak diduga, Elias menggeber motornya sengaja menabrak Richie yang pantang menyerah mengejar Soeli. Terjadi aksi baku hantam antara Elias dan Richie yang membuat Richie sangat kerepotan melawan Elias. Tapi meski begitu, Richie yang cerdas bisa memasangkan borgol di tangannya yang terikat dengan salah satu tangan Elias. Saat Richie pingsan, Soeli menghampiri Elias yang lagi kesusahan mengambil kunci borgol. Tapi di sana tiba-tiba Soeli yang udah muak dengan tingkah laku Elias malah memberikan kantong berlian kosong. Itu tandanya Theo udah mengkhianati mereka dan mengambil seluruh berlian itu. Sebagai ganjaran, Soeli yang juga gak mendapat apa-apa membuang kunci borgol dan pergi meninggalkan Elias. Mamam tah. Satu tahun kemudian, Soeli yang udah pulih dari traumanya memutuskan kembali mengasah kemampuan di atas lintasan balap bersama Michael. Saat Soeli, Michael, dan para rider udah berada di garis start, tanpa diduga Soeli melihat Theo yang ada di barisan para penonton menyaksikan balapan mereka. Tapi akhirnya film ini pun tamat. Wah, sia-sia ya merampok capek-capek mempertaruhkan nyawa tapi gak dapat apa-apa. Aduh, oke selanjutnya kita tisam. Apa? Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Mas Dance. Tisam beratku buat Nisa yang katanya mau balik, malah gak balik-balik. Mungkin nyasar kali Brad. Selanjutnya datang dari Ari Sumenep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tisam min buat penonton seluruh Nusantara dari Sumenep, Madura, Jawa Timur. Waalaikumsalam Bradku. Makasih banyak ya. Selanjutnya datang dari Anang Bima 15. Tisam buat Siti Susanti. Wah, saya kira Susi Susanti pemain bulu tangkis. Sehat-sehat di sana ya, jaga kesehatan, jaga diri. Wah, baik banget Bradku. Baik apa bucin? Hehe. Kemudian datang dari Here Channel 2524. Bang, ya, titip salam buat mamanya mantanku ya. Rasanya masih kuingat sampai sekarang. Rasa apa? Oh, mungkin masakannya kali ya. Kau ini janganlah cari perkara kau. Selanjutnya datang dari Mans 01480. Tisam Bradku, doain buat mama mertua kakakku biar diampuni segala dosanya dan ditenangkan di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga almarhum atau almarhumah diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan diberi kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Al-Fatihah. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.